Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, dan kita masuk pada bagian kedua tentang ciri-ciri golongan yang selamat. Pada poin pertama di sini disebutkan bahwa golongan yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang setia berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah dan juga manhaj para sahabat sesudahnya, atau dengan kata lain manhaj salaf. Kemudian beliau mengatakan di sini maknanya berpegang kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang beliau telah jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau memerintahkan umat Islam agar kembali berpegang teguh kepada keduanya, maksudnya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, hadis-hadis yang sahih. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar untuk mengucapkan terima kasih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengarang di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah melalui manhaj para sahabat. Di dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian Islam ini dalam kondisi sangat-sangat bersih, putih bersih. Lailuha kanahariha, di mana siangnya, di mana malamnya seperti siangnya, artinya terang benderang. La yazigu anha ba'di illa halik, di mana tidak ada yang menyimpang dari kebersihan Islam itu kecuali orang itu akan binasa. Maksudnya kalimat taraktukum alal bayda, aku tinggalkan Islam itu di atas bersih terang benderang. Di sini artinya di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwa siapapun yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah maka dia tidak akan binasa. Tapi kalau seandainya dia berpaling dari keduanya, dipastikan dia pasti binasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan juga pasangannya Hawa serta iblis dari sorga ke dunia, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul nahbitu minha jami'a." Keluar kalian semua dari sorga, enyah kalian. Akhirnya kemudian tiga makhluk ini pun diturunkan oleh Allah ke bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada tiga makhluk ini, Adam, Hawa dan juga iblis, bahwa dia akan menurunkan hidayahnya. Maka siapapun yang mengikuti hidayahnya, maka dia tidak akan celaka, bahkan tidak akan binasa. Dia tidak akan takut, bahkan tidak akan sedih. Para ulama tafsir ketika mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat yang lain, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapapun yang mengikuti petunjukku dia tidak akan takut dan juga sedih. Dan dalam ayat yang lain, siapapun yang mengikuti petunjukku dia tidak mungkin sesat dan binasa. Yang dimaksud petunjuk di sini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan ke bumi dan rasul-rasul yang Allah utus. Maka siapapun yang mengikuti kitab-kitab itu dan mengikuti rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih, bahkan tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Dan kita tahu bahwa kitab-kitab dan rasul-rasul yang Allah utus ke bumi ini banyak sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat, yang kemudian Allah juga utus Musa sebagai pemegang Taurat, maka di zaman itu siapapun yang mengikuti Musa dan Tauratnya, maka dia mendapatkan hidayah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan Zabur dan juga Daud yang memegangnya. Maka siapapun yang mengikuti Zabur dan juga Nabi Allah Daud pada zamannya, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Begitu juga orang-orang yang ikut setelahnya. Allah turunkan Injil dan juga Allah utus Rasul untuk memegang Injil, Isa alaihi salam. Maka siapapun yang kemudian mengikuti Isa dan juga Injil yang dibawanya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Dan juga Allah utus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memegang Al-Quran. Maka siapapun yang mengikuti Al-Quran dan Rasul yang memegangnya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Maknanya ketika kita tidak kembali kepada Al-Quran dan tidak kembali kepada sunnah Rasul, maka kita akan jauh dari petunjuk. Ketika jauh dari petunjuk, maknanya kita akan sesat. Dan ketika sesat, berarti kita dikeluarkan dari golongan yang selamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil tentang perintah mengikuti Al-Quran dan sunnah itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ulama tafsir mengatakan salah satu penafsiran makna dari tali Allah adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u
ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Maknanya ikutilah Al-Quran dan juga sunnah, karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Maksudnya sunnah Nabi SAW, karena dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa tidak mungkin orang itu menjalankan syariat Islam kalau dia tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena hanya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dia akan mampu untuk melakukan syariat Islam. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku dipastikan masuk surga. Illa man aba, kecuali ada umatku yang tidak mau masuk surga. Kemudian Nabi SAW ditanya, siapalah umatmu yang tidak mau masuk surga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapapun yang taat kepada aku dipastikan dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, maka siapapun yang bermaksiat kepada aku dipastikan dia tidak akan masuk surga. Dari hadis ini kita tahu bahwa syarat masuk surga adalah mengikuti Rasul, dan mengikuti Rasul juga harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan siapa yang membenci kepada Sunnah Rasul, maka dia bukan umat Rasul. Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapapun yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian daripada diriku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan siapapun yang menyelisih perintah Nabi SAW. wa ju'ila dhullu was-sigharu ala man khalafa amri, kata Rasul, Allah akan jadikan kehinaan dan kerendahan pada siapapun yang menyelisihi perkaraku. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian seseorang itu cukup hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Bukankah semua kelompok dalam Islam mereka mengklaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kan? Semua organisasi-organisasi Islam yang terkadang saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, mereka mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita katakan bahwa kita tidak mungkin mampu memahami Al-Quran dengan benar, dan tidak mungkin juga memahami Sunnah dengan benar, kecuali kita harus kembali kepada pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu adalah pemahaman manusia-manusia yang berada pada sumber ketika Al-Quran dan Sunnah itu turun. Siapa manusia-manusia yang hidup di zaman kedua sumber itu diturunkan? Para sahabat. Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Mereka lah yang merupakan murid langsung dari Nabi SAW, sehingga mampu untuk menjabarkan apapun yang diperintahkan Rasul kepada mereka. Sehingga pertanyaan pun muncul, kenapa harus mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ini kepada pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat Nabi SAW? Tentu ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, kenapa kita harus mengembalikan permasalahan ini kepada mereka para sahabat Nabi SAW? Karena para sahabat itu tidak ada yang berselisih pada permasalahan pokok. Mereka tidak berselisih pada permasalahan pokok-pokok keyakinan dan pokok-pokok ibadah. Berbeda dengan orang-orang di bawah para sahabat.
mereka banyak perselisihannya, sehingga satu dengan yang lainnya terkadang saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, dan begitu seterusnya. Tapi para sahabat tidak ada yang berselisih seperti itu. Maksudnya pada pokok-pokok akidah dan pokok-pokok ibadah, ya mungkin pada cabang-cabangnya ya. Bahkan para sahabat itu mereka paham tentang hakikat jahiliyah, karena mereka juga, bapak-bapak mereka juga hidup di masa jahiliyah. Kemudian sebagian mereka dapat hidayah, kemudian masuk Islam, sehingga anak-anak mereka juga masuk ke dalam Islam dan mereka menjadi para sahabat Nabi. Jadi mereka paling paham hakikat jahiliyah. Ketika kemudian mereka paham hakikat jahiliyah, menunjukkan bahwa mereka paham betul tentang Islam. Itulah kenapa kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Lebih-lebih mereka para sahabat itu memang betul-betul mereka hidup di zaman Nabi SAW. Mereka paham tentang wahyu, kapan turun, di mana turun, untuk siapa turun, dan apa isi wahyu yang diturunkan. Mereka paham karena memang hidup di zaman itu. Bahkan mereka secara langsung mendengar ucapan Rasul. Jadi suara Rasul mereka dengar. Kalau kita kan tidak mendengar. Mereka melihat langsung wajah Rasul, kita tidak melihat. Sehingga ada istilah laisal khabaru kal muayyana. Orang yang mendapatkan kabar itu berbeda dengan orang yang melihat langsung. Orang yang mendapatkan katanya itu lain dengan orang yang mendengar langsung. Karena orang yang mendengar langsung dan orang yang melihat langsung, tentu mereka paling tahu tentang kejadian. Dan itulah para sahabat Nabi SAW paling paham betul tentang Islam, karena mereka melihat secara mata dan mendengar secara telinga, dan kalau tidak paham mereka tanya langsung kepada Nabi SAW. Makanya mereka paling paham soal itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih para sahabat tidak ada wasilah, tidak ada perantara, dan mereka adalah langsung belajar bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian kita diperintahkan untuk kembali kepada pemahaman para salafun saleh. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lisan memberikan rekomendasi bahwa mereka adalah umat terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, kata Rasul. Baru setelah generasi berikutnya, baru kemudian generasi berikutnya. Hanya 3 generasi yang Rasul sebut sebaik-baik umat. Disyaratkan kepada generasi para sahabat, dan itu yang paling baik. Kemudian di bawahnya para tabi'in, kemudian di bawahnya para tabi'in. Karena mereka para sahabat itu dijelaskan abarru hadhil ummati quluban. Mereka adalah orang yang paling baik, jernih, bersih hati-hati mereka. Wa a'maquha ilman, dan yang paling dalam ilmu pengetahuannya. Wa aqwamuha hadiyan, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, dan mereka orang yang paling baik kondisinya. Wajar karena mereka didikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka orang yang paling paham dengan bahasa Arab. Kenapa saya katakan mereka paham dengan bahasa Arab? Dan ini penting untuk dijelaskan, karena Al-Quran itu turun menggunakan bahasa mereka, dan Nabi SAW juga berbahasa dengan bahasa mereka. Seandainya ibu
kita buat logika-logikaan. Seandainya Nabi tidak turun di Arab tetapi turun di Jawa, berarti orang Jawa yang paling paham bahasa Nabi kan, Bu? Kalau seandainya Nabi turun di Padang, bahasa Minang lah kan gitu ya, orang Minang yang paling paham bahasa Nabi. Mungkin orang Jawa bingung, harus belajar bahasa Minang. Kalau seandainya Nabi kemudian turun di Flores sana, bahasa Alor kan, Bu? Tak paham juga ibu bahasa Alor tuh. Harus belajar juga akhirnya kan. Kalau seandainya kemudian Nabi SAW turun di sini di tanah Melayu, tentu bahasa Melayu. Orang harus datang ke Batam belajar Melayu. Tapi karena Allah takdirkan Nabi itu turun di tanah Arab dan dia pun berbahasa Arab, Quran yang turun pun menggunakan bahasa Arab, maka wajib bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Karena tanpa belajar bahasa Arab kita tidak bisa memahami Quran dan Sunnah secara benar. Apalagi mempelajari dengan terjemahan, salah terjemah sesat pula dia. Lah karena para sahabat itu mereka paling paham dengan bahasa Arab, berarti mereka paling paham dengan Quran dan Sunnah. Maka wajar kalau seandainya setiap memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita kembali kepada pemahaman mereka, pemahaman para salafun salih, para sahabat Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi SAW, mereka adalah generasi yang penuh berkah. Mereka adalah generasi yang betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 137 sampai berfirman, "Fa in amanu bimithli ma antum bihi faqad ihtadaw." Kalau kalian beriman kalau mereka beriman seperti yang kalian imani, maksudnya para sahabat, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Lihat, kalau seandainya kita ini beriman seperti imannya para sahabat, tentu kita akan dapat petunjuk. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Ya, karena mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Bahkan sebenarnya para sahabat itulah sebenarnya pengaman Islam itu sendiri. Dan itu keluar dari lisan Nabi. Nabi SAW mengatakan, "An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'u ma tu'ad." Bintang-bintang yang ada di langit itu dijadikan Allah untuk mengamankan langit. Seandainya bintang-bintang itu pergi, maka langit akan terjadi masalah, kata Nabi. Wa ana amanatun li ashabi. Sementara diriku, kata Rasul, adalah pengaman para sahabat. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku pergi meninggalkan para sahabat, pasti akan terjadi masalah dengan sahabat-sahabatku. Kemudian kata Rasul, wa ashabi amanatun li ummati. Tapi sahabat adalah pengaman umatku. Fa idza dhahabu ata ummati ma yu'ad. Kalau seandainya para sahabat satu persatu meninggalkan umat ini, maka akan terjadi masalah dengan umat ini. Betul. Ketika para sahabat Nabi SAW sudah tidak hidup lagi, masuk ke generasi kedua, ketiga, dan hari ini kita saksikan makin banyak orang yang kemudian orang-orang yang beragama Islam jauh daripada sumbernya. Karena logikanya seperti ini, Bu. Kalau ibu mengambil air dari sumbernya, tentu air itu jernih kan, Bu. Namanya dari sumbernya. Ibu naik ke gunung, nampaklah di situ ada telaga mata air yang keluar dari celah-celah batu. Itu sangat jernih, bisa langsung diminum. Tapi kalau seandainya kemudian air ini mulai mengalir ke bawah, memenuhi galengan-galengan sawah, masuk ke solokan-solokan rumah, masuk ke sungai-sungai, apa yang terjadi? Tidak akan jernih lagi. Mungkin sebagian air tercampur tanah sehingga kecoklatan,
mungkin akan tercampur sampah kemudian membusuk, mungkin akan bercampur dengan berbagai macam benda kemudian merusak air. Begitulah logikanya. Jadi kalau seandainya Islam itu masih dalam koridor sumbernya, maka belum ada campuran-campuran apapun, murni memang itulah syariat. Tapi kalau seandainya dengan berjalannya waktu dan juga berbedanya zaman, maka mulailah kemudian sumber itu mulai keruh, sehingga wajar kemudian datang sempalan-sempalan dalam Islam tapi mengatasnamakan Islam. Ada orang-orang yang kemudian mengklaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, padahal mereka orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena mereka sudah jauh dari sumbernya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ini a'lamul ummah. Mereka lah orang yang paling paham dengan umat ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat Rasul, tentu kita tidak pernah mengenal Islam. Ya kan, Bu? Kalau seandainya tidak ada wasilah perantara yang menyampaikan ajaran Islam dari Rasul lewat para sahabat, dari mana kita kenal Islam? Tidak ada satupun yang kenal Islam. Boleh jadi ibu tidak mungkin ngaji ke sini. Boleh jadi mungkin ibu tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, tidak kenal haji, tidak kenal ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mengenal Islam itu karena perantara para sahabat. Mereka lah yang menjembatani Islam sampai kepada kita. Kalau seandainya kita mengabaikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita akan mengetahui Islam? Berarti orang yang membenci para sahabat itu hakikatnya sedang menghancurkan Islam, karena mereka telah menghancurkan jembatan yang menghubungkan Rasul dengan kita. Makanya pentingnya kita ini kembali kepada para sahabat, para salafun salih, karena mereka adalah orang yang paling udul, orang yang paling bisa dipercaya dalam menyampaikan Islam. Tidak ada para sahabat itu yang berkhianat. Mereka semua udul. Perkumpulan mereka, ketika kemudian mereka berpendapat tentang satu pendapat, itu menjadi dalil yang kokoh, sekokoh Al-Quran dan Sunnah. Disebut dengan ijma namanya. Karena dalil itu ada tiga: kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, dan kembali kepada ijma para sahabat. Ijma para sahabat, perkumpulan para sahabat, ketika mereka bersatu dalam satu pendapat, maka itu menjadi dalil yang kokoh setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita melihat sejarah perjuangan para sahabat ketika membela Islam itu tidak ada apa-apanya dengan perjuangan kita. Mereka rela mengorbankan apapun demi Islam. Mereka rela mengorbankan waktu, bahkan seluruh waktu mereka. Mereka rela kemudian mengorbankan harta, bahkan seluruh harta mereka, bahkan jiwa-jiwa mereka, mereka serahkan untuk Nabi dan ajaran yang dibawanya. Kita belum pernah mendengar di zaman sekarang orang yang memperjuangkan Islam itu sehebat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Ada di zaman sekarang mendengar orang menginfakkan seluruh hartanya? Tidak ada. Ya. Para sahabat Nabi SAW bahkan meluangkan seluruh waktunya ketika mereka berjihad memperjuangkan Islam. Mereka meninggalkan harta, keluarga, anak-anak, bisnis-bisnis mereka, bahkan terkadang tidak pernah pulang kembali dan mati syahid. Siapa yang bisa melakukannya kalau bukan umat terbaik? Bahkan mereka rela hijrah, terusir dari negeri kelahirannya. Mereka rela hijrah, meninggalkan semua kegiatannya, bisnisnya, keluarganya, tanahnya, rumahnya, hanya untuk hijrah, tidak membawa apapun di badan. Siapa yang bisa melakukannya? Kalau sedemikian kuatnya tekad mereka membela Islam, tidak mungkin mereka membela kecuali mereka memahami apa tujuan Islam. Makanya kalau kita ingin selamat, jangan hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, tapi juga pahamilah keduanya dengan
pemahaman yang benar, supaya menjadi golongan yang selamat. Dan satu-satunya pemahaman yang benar kepada Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman para salafun saleh, para sahabat yang telah mendahului kita dengan keimanan. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW itu sangat mencintai para sahabatnya. Seorang laki-laki datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaqu bihim?" Rasul, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mencintai sebuah kaum tapi dia tidak pernah mengetahui kaum itu, tidak pernah berjumpa dengan kaum itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya kelak pada hari kiamat, maka Anas bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Aku berharap bersama mereka dalam kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak seperti amalannya seperti mereka." Begitulah Nabi SAW mencintai para sahabat, karena para sahabat adalah murid-murid langsung Rasul, Rasul yang memilih mereka menjadi sahabat. Dan memang mereka layak di sisi Rasul. Boleh jadi kalau kita hidup di zaman Rasul tidak mungkin terlibat dalam para sahabat. Boleh jadi kita jadi pengikut Abu Jahal pula kan gitu. Karena hati kita tidak sebersih mereka. Perjuangan kita tidak sehebat perjuangan mereka. Dakwah kita tidak sehebat dakwah mereka. Pengorbanan kita tidak sehebat dengan pengorbanan mereka. Makanya Rasul sangat marah kepada siapapun yang mencela para sahabat. Kata Rasul, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Kata Nabi SAW, maka siapapun yang mencela sahabatku, dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, bahkan laknat semua manusia. Lihat, Nabi membela para sahabat. Tidak mungkin manusia yang dibela mereka tersesat, karena tidak mungkin Rasul membela orang yang tersesat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "La yuhibbuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan." Siapa yang tidak mencintai mereka para sahabat bisa kufur, bisa nifak, bisa melampaui batas. Sampai Nabi SAW mengancam orang yang membenci para sahabat itu bisa kufur, bisa nifak, dan bisa tughyan, melampaui batas. Makanya Nabi SAW sendiri sebelum wafatnya dia berpesan kepada umatnya, apa? Iqtadu billadaini min ba'di. Ikutilah manusia, atau ikutilah dua manusia sepeninggalku, kata Rasul. Kemudian Rasul menyebutkan dua manusia, pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Ikuti kedua manusia ini, dan dua-duanya lah sahabat Nabi. Makanya secara umum Rasul mengatakan juga, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi SAW, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Cukup sampai di sini? Tidak. Dan sunnah para sahabatku. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, gigit dengan geraham kalian. Dari sini kita tahu bahwa selain kita juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, harus kembali kepada pemahaman yang benar, pemahaman salafun al-ummah. Karena begini Bu, kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah itu dipahami sesuai dengan akal masing-masing, saya contohkan ibu-ibu yang hadir di sini saja. Saya kasih satu ayat, tolong Bu, satu ayat ini tafsirkan. Masing-masing ibu berhak mentafsirkan Al-Quran. Saya kasih satu ayat, umpamanya saya katakan ayat surah Al-Fil, Al-Lahab, Al-Zalzalah, An-Naba, An-Naziat, atau apalah gitu dalam Quran itu.
Coba tafsirkan masing-masing. Saya kira Bu, satu kepala ibu dengan kepala ibu yang lain berbeda cara penafsirannya kan Bu. Kenapa? Karena masing-masing kepala itu punya pemahaman sendiri. Masing-masing kepala itu punya ide sendiri. Masing-masing kepala itu punya tafsir sendiri. Dan kalau itu yang terjadi, maka hancurlah tafsir Al-Quran. Karena nanti pasti akan saling menyalahkan satu tafsir dengan tafsir yang lainnya. Itu kalau keluar dari kepala ibu tuh. Lah makanya Nabi SAW 14 abad yang silam sudah membuat solusi, mengerucutkan perselisihan. Dengan cara apa? Kalau kita hendak mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah supaya tidak banyak perselisihan, kerucutkan kepada satu pemahaman. Dan pemahaman itu adalah pemahaman manusia-manusia yang paling paham tentang Quran dan Sunnah, karena mereka hidup di zaman turunnya Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah pemahaman salafun al-ummah, para sahabat Nabi SAW. Dan Al-Quran sendiri memerintahkan agar kita ini kembali kepada pemahaman salaful ummah kan. Seperti Allah mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang petunjuk kepada dia dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, maksudnya mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan mereka ke dalam jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali kepada mereka. Lihat, siapa yang mencari jalan selain jalan para sahabat, sabilul mu'minin, maka akan tersesat. Sudah disediakan jahanam dan itu seburuk-buruk tempat. Maka penting kembali kepada pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Jadi Irbad ibn Sariyah, dan hadis ini tercantum di Kitab Arba'in Nawawi. Kata Irbad ibn Sariyah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina fa wada'ana mau'izatan balighatan darifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub." Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami para sahabat. Selepas salat, Rasul pun langsung menghadap para sahabat, kemudian menyampaikan mau'izah yang sangat-sangat jelas, tegas, sampai-sampai kata para sahabat, "Dzarafat minhal uyun." Tanpa terasa mata kami berlinang air mata dan meneteskan air mata. Wa wajilat minhal qulub, bergetar hati-hati kami. Sehingga para sahabat bertanya, "Rasul, kayaknya ini wejangan terakhir yang kau akan sampaikan kepada kami. Maka kalau begitu wasiatkanlah yang baik untuk kami." Maka Nabi SAW mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. "Wassam'i wat ta'ati wa in 'abdan habasiyan." Tetap mendengar, tetap taat kepada pemerintah walaupun mereka dari budak Habasyah. "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Maka siapapun yang hidup sepeninggalku, kata Rasul, maka dia akan banyak melihat perbalahan, perselisihan, perpecahan yang begitu banyak. Maka Rasul mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Maka saat terjadi perpecahan yang banyak itu, kembalilah kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Dan juga sunnah para sahabat, manusia-manusia yang mendapatkan petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gerham. Lihat,
Bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk kembali kepada pemahaman mereka. Bahkan di ujung hadis Rasul mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian jangan membuat perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu namanya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasul berpesan kepada kita untuk mengikuti jalan para sahabat. Karena Rasul itu sangat ingin para sahabat itu di atas petunjuk. Di zaman Nabi saja, Bu, Nabi SAW itu khawatir kalau ada sahabatnya yang menyimpang, karena Rasul tahu lewat mereka lah Islam akan sampai kepada kita. Sampai satu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membawa lembaran Taurat. Kemudian Nabi SAW marah kepada Umar dan mengatakan, amutahawikun fiha ya ibn al-Khattab, kau sudah bingung wahai ibn al-Khattab, kenapa kau bawa lembaran Taurat itu? Kemudian Rasul bersumpah dan mengatakan, walladhi nafsi biyadi laqad ji'tukum biha bayda naqiyah la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bihi walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku telah datang kepada kalian dengan Islam ini sangat putih bersih. Jangan bertanya kalian kepada mereka, maksudnya kepada ahli kitab, tentang sesuatu, maka mereka menghabarkan kepada kalian dengan kebenaran, tiba-tiba kalian dustakan, atau menghabarkan kebatilan kemudian kalian benarkan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau Musa hidup tetap Musa harus mengikutiku, tidak boleh dia mendakwahkan syariatnya sendiri. Lihat bagaimana kekhawatiran Rasul kepada Umar. Pada Umar itu cerdas, bisalah dia memilah-milih mana ajaran Islam dan Taurat kan. Tapi Rasul tidak mau, karena syubhat itu menyambar-nyambar, kesesatan itu menyambar-nyambar, was-was setan itu menyambar-nyambar. Sebelum itu terjadi Rasul mengatakan, hei Umar, lemparkan tu Taurat. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak ingin Umar tersesat. Dari sini kita tahu bahwa penyimpangan di tubuh para sahabat itu, kalaupun seandainya sahabat salah, maka langsung ditegur atau turun wahyu. Itulah hebatnya para sahabat. Makanya di sini di antara ciri manhaj golongan yang selamat adalah golongan yang setia berpegang teguh kepada manhaj Rasul dalam hidupnya dan manhaj para sahabat Nabi SAW sesudahnya. Dan kita dibolehkan fanatik kepada sebuah kelompok hanya kepada kelompok para sahabat, bukan individu sahabat, ya, kelompok. Kalau individu para sahabat bisa salah bisa benar, tapi kelompok para sahabat kalau sudah bersatu itu jadi dalil seperti Al-Quran dan Sunnah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak boleh seseorang itu meletakkan kepanatikan kepada perorangan kecuali kepada Nabi, dan tidak boleh seseorang itu meletakkan kepanatikan kepada kelompok ataupun golongan kecuali kepada para sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah umat yang menjembatani Rasul dengan kita. Lewat mereka lah kita mampu memahami agama yang benar, agama Islam yang hari ini alhamdulillah kita menganutnya. Inilah diantara keterangan ciri yang pertama, golongan yang selamat adalah golongan yang kembali kepada manhaj Rasul dan kembali kepada manhajnya para sahabat. Kemudian yang kedua, golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagaimana disebutkan dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, sesuatu itu nakirah, artinya umum, baik permasalahan agama atau dunia, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, sunnah-sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya belum beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan engkau yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh jiwa mereka akan putusan yang kau putuskan kepada mereka. Begitulah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kita memahami bahwa kalau ingin kita selamat dunia akhirat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dan kembali kepada pemahaman salaful ummah. Maka yang kedua, kalau terjadi apapun dari perselisihan yang kita hadapi ini, baik itu urusan agama atau urusan dunia, jangan kembalikan kepada perasaan, jangan mengembalikan kepada adat istiadat, jangan mengembalikan kepada aturan-aturan yang dibuat, tapi kembalikanlah kepada Al-Quran yang sangat lengkap dan juga sunnah Nabi SAW yang bisa menjadi solusi. Di zaman Rasul, sering para sahabat itu terjadi masalah, maka mereka akan meminta Nabi SAW untuk menyelesaikannya. Ya, karena tahu bahwa di tangan Rasulullah perselisihan itu akan berakhir dan terurai. Tapi kalau mereka menyelesaikan sendiri, tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak akan pernah keluar dari perselisihan itu, karena mereka tidak akan menemukan solusi. Solusi pada setiap permasalahan kita itu hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Banyak masalah-masalah agama dan juga dunia yang kita hadapi, kan Bu? Terkadang kita tidak bisa keluar dari situ, tetapi Allah dan Rasul yang berikan solusi. Semua permasalahan yang kita hadapi itu ada dalam Quran. Semua masalah yang kita hadapi itu ada dalam sunnah Nabi SAW. Seseorang pamannya merasa ditimpa banyak musibah oleh Allah, mungkin ekonominya diuji, kesehatannya diuji, rumah tangganya diuji, orang-orang yang dicintainya diuji. Kalau kita menghadapi persoalan-persoalan ini sendirian tanpa mengacu kepada sumber yang benar, Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang selamat, selamanya kita tidak mungkin keluar dari penderitaan ini. Tapi kalau kita mencoba mencari solusi, umpamanya orang diuji dari segi ekonominya, mungkin ya bisnisnya berantakan, modalnya habis, kena tipu atau apalah kan begitu, sehingga usahanya tidak jalan. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Di situ ada kunci-kunci rizki. Seperti Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan Allah akan berikan rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka dia. Jadi kalau dikembalikan kepada Al-Quran itu, insya Allah orang terkena penyakit, dia tidak punya biaya untuk medis, ada solusinya. Ada herbal obat-obatan yang jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah mengatakan ini obat. Habbatus sauda, madu, minyak zaitun, berbekam dan yang lainnya. Itu kan solusi ruqyah. Ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ada solusinya masing-masing. Bagaimana caranya kita sabar, bagaimana caranya kita tawakal, bagaimana caranya supaya doa-doa kita diijabah dan begitu seterusnya. Semua ada wejangan dan juga petunjuknya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak usah kemudian kita membaca buku-buku barat untuk supaya rumah tangga kita harmonis. Akhirnya baca-baca artikel dari barat, dari psikolog barat gitu kan.
Tak perlu, karena konsep rumah tangga itu semua ada dalam Quran dan Sunnah. Berbisnis juga ada, semua keterangannya ada. Jadi apapun yang dihajatkan kita di dunia itu, solusinya hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada lain. Karena yang lain itu ya mungkin bisa memberikan solusi, tapi tidak mengangkat masalah. Hanya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah, itulah yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. 2 poin saja cukup insyaallah. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, di sini di YouTube ada pertanyaan, tapi mungkin di luar tema. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, bolehkah seorang istri berpikir wanita wajib mempunyai pendapatan? Jadi jika terjadi sesuatu pada suami, istri tak terlalu menderita. Ya, alhamdulillah. Ya kalau dikatakan boleh ya boleh, tidak ada yang melarang. Seorang wanita bekerja boleh-boleh saja selama ikut aturan. Kalau ikut aturan boleh, aturan Islam maksudnya. Kalau sudah menyalahi aturan ya tidak boleh. Mencari pekerjaan dengan membuka aurat, mencari pekerjaan dengan menelantarkan suami dan anak dan keluarga, mencari pekerjaan untuk senang-senang saja, mencari pekerjaan tanpa melihat ikhtilat, dan begitu seterusnya, membahayakan ya. Jadi kalau masuk dalam koridor Islam, mengikuti batasan-batasan Islam, ya tidak ada masalah bekerja, tapi itu pun harus ada izin dari suami, karena sorganya para wanita itu bukan di luar rumah. Kalau dia bisa bekerja dalam rumah, bisa seperti menjahit, apalagi sekarang kan sudah enak gitu ya, adanya COD, ibu bisa buka pasar di rumah ya, umpamanya buka kuliner di rumah, yang pesan juga di dalam rumah gitu ya, tinggal COD saja. Alhamdulillah, nggak ada masalah, itu lebih selamat. Kalaupun di luar rumah ya harus ada izin suami, jangan sampai meninggalkan tanggung jawab kepada keluarga, dan ada batasan-batasan syariat. Adapun kemudian berangan-angan wanita yang mendapatkan pekerjaan itu nanti kalau suami ada masalah, nanti tidak terlalu menderita, ibu mendoakan tak bagus ini suaminya supaya ada masalah gitu ya. Ibu tidak harus berpikir apa yang akan terjadi besok, bulan depan, tahun depan ya. Selama kita berusaha untuk menjalankan Islam, menjalankan ibadah Islam dengan benar tentunya, maka semua akan baik-baik saja insyaallah. Kalaupun seandainya, karena banyak juga orang-orang yang kemudian berpikir seperti yang penanya tanyakan, supaya saya punya pendapatan sendiri, kalau qadarullah pisah dengan suami atau suami meninggal dunia, saya tidak terlalu sengsara. Rupanya setelah kemudian dia mencari pendapatan, dia keenakan pula di situ. Justru dialah penyebab perceraian, dialah penyebab rumah tangganya amburadul, dia pula penyebab masalah. Nah, ini kan terbalik jadinya ya. Makanya kalau pertanyaan boleh ya boleh ya, cuman ya tadi harus ikut aturan-aturan. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada soalan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.